Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur pada Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Bapa kita di surga dalam roh dan kebenaran, di dalam Kristus dan Roh Kudus. Ibadah hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, Engkau maha besar dan terpuji sangat, lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kami menyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan dari hari ke hari. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Kami datang membawa persembahan dan masuk ke pelataran Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan dan dengan gemetar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Dosa-dosa kami pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran kami janganlah Engkau ingat, ya Tuhan. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, Engkau baik dan benar. Sebab itu Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Engkau membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang rendah hati.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Tiliklah sengsara kami dan kesukaran kami. Ampunilah segala dosa kami. Ini permohonan kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru. Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
Bapak Ibu, mari kita buka kitab Lukas. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Perikop yang baru saja kita baca ini masih berkaitan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 17 ayat 20 sampai 37. Di situ Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah atau akhir zaman. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah atau akhir zaman itu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya. Di sebuah kota ada seorang hakim, dikatakan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di dalam tradisi orang Yahudi, hakim itu adalah seorang wakil Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Takut akan Tuhan adalah syarat mutlak untuk seorang hakim. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal 19 ayat 6 sampai 7, di sana diceritakan Raja Yosafat, Raja Yehuda berpesan kepada hakim-hakim di Yehuda, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan sesama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Jadi melalui ucapan ini kita dapat melihat bahwa seorang hakim haruslah memiliki rasa takut akan Tuhan dan haruslah berlaku adil dan benar. Tidak boleh berlaku curang, tidak memihak, dan tidak menerima suap. Tetapi hakim yang dikisahkan di dalam perumpamaan ini bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Dia juga tidak menghormati seorang pun. Dengan menceritakan karakter hakim yang seperti ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan betapa lalimnya hakim ini. Di kota itu, tempat hakim itu bertugas, ada seorang janda yang sedang menghadapi permasalahan. Ia terus datang kepada hakim tersebut untuk meminta pertolongan. "Belalah hakku terhadap lawanku." Di dalam tradisi orang Yahudi, wanita merupakan kelompok masyarakat yang rendah kedudukannya dibandingkan laki-laki, baik dalam lingkup sosial, politik, ataupun religius. Lebih buruk lagi sebenarnya bagi para janda. Mereka adalah kelompok orang yang kekurangan dan juga terbuang. Kitab Perjanjian Lama menunjukkan bahwa janda-janda seringkali mendapatkan tekanan-tekanan. Mereka juga sering diperas dan menjadi korban ketidakadilan hukum. Jadi mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya mengalami kekurangan, terbuang, dan orang yang sebenarnya perlu mendapatkan belas kasihan dan pertolongan dari orang lain. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menceritakan bahwa si janda itu datang kepada hakim untuk meminta pertolongan. Dia berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku."
Melalui kalimatnya ini, si janda menunjukkan bahwa ia sedang menghadapi lawan dan perlu pertolongan untuk membela haknya. Secara implisit kata hak di sini menunjukkan bahwa janda ini tidak sedang menuntut pembalasan, tetapi ia hanya menginginkan keadilan atas perkaranya. Besar kemungkinan janda ini sedang menghadapi perkara keuangan di mana lawannya itu menahan hak yang seharusnya menjadi miliknya. Janda ini datang kepada hakim. Dia butuh pertolongan. Dia ingin keadilan dan kebenaran. Dia datang tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus dia datang kepada hakim yang berkuasa itu. Tetapi dia tidak mendapatkan pertolongan, dia ditolak. Yesus menceritakan respon dari si hakim itu kepada si janda. Respon pertama, hakim itu menolak untuk memberikan pertolongan selama beberapa waktu lamanya. Walau terus-menerus ditolak, diceritakan di sini si janda tidak berhenti datang kepada sang hakim untuk memohon pertolongan. Respon kedua dari si hakim, akhirnya dia bersedia untuk membenarkan atau membela perkara dari si janda tersebut. Lukas 18 ayat 4-5 berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku ini tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Di sini tampak dengan jelas terjadi perubahan respon dari si hakim. Pertama, dia menolak. Kedua, dia bersedia untuk membela si janda. Respon kedua ini muncul bukan karena si hakim kemudian berbelas kasihan dan ingin menolong si janda itu. Tidak. Tetapi dia menolong si janda itu karena janda itu menyusahkan dia. Dan dia takut kalau janda itu akhirnya akan menyerangnya. Kata menyerang di sini menggunakan istilah Yunani hupoviazo. Kata ini biasanya dipakai di dalam pertandingan tinju di mana seorang petinju berhasil meninju lawannya sehingga lawannya itu terjatuh. Dengan menggunakan kata ini, Lukas tidak sedang bermaksud mengatakan bahwa janda itu berhasil meninju si hakim itu sampai terjatuh. Tidak, tetapi Lukas ingin menunjukkan betapa gigihnya janda ini sampai hakim itu merasa begitu kewalahan untuk menghadapi si janda itu. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk membela perkaranya. Supaya janda ini jangan terus saja datang, mengganggunya, menyusahkannya. Pesan apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Sangat jelas sekali di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sesungguhnya sedang melakukan suatu perbandingan antara hakim yang lalim dengan figur Allah sebagai hakim yang adil dan benar itu. Melalui perbandingan ini Tuhan Yesus ingin berkata, jika hakim yang lalim saja pada akhirnya bersedia membela janda itu, masakan Allah tidak mau membela umatnya? Allah sebagai hakim yang adil dan benar, pasti dia akan segera membenarkan atau membela perkara umatnya. Karena Allah hakim yang adil dan benar itu adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Berikutnya melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan figur si janda kepada orang-orang percaya. Figur si janda ini adalah satu figur di mana Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang percaya itu bisa menjadi identik dengan janda ini. Yang gigih, yang tidak jemu-jemu, datang memohon pertolongan kepada si hakim. Bukan terletak di akhir tetapi di awal perumpamaan. Lukas menyatakan tujuan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya adalah untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kata Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Kesimpulannya, apakah Anak Manusia itu akan mendapati iman di bumi ketika Ia datang? Iman di sini jelas merujuk kepada ketekunan dan kesetiaan si janda yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Sadar atau tidak disadari, hari ini kita hidup di zaman akhir, masa penantian kedatangan kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyampaikannya kepada murid-murid untuk mempersiapkan mereka, meneguhkan iman mereka atas penderitaan yang akan datang, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Juga mempersiapkan, meneguhkan iman mereka pasca penyaliban itu. Juga menyampaikan satu kebenaran bahwa Dia yang akan disalibkan, Dia yang akan pergi itu, Dia akan datang untuk kedua kalinya. Hari ini kita tidak hidup di zaman seperti itu. Kita hidup di zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan melalui pesan ini kita juga sesungguhnya diingatkan pesan yang sama seperti yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa setelah Ia naik ke surga, Ia akan datang kembali. Ketika Ia datang kembali, itulah hari penggenapan kerajaan Allah datang di muka bumi ini. Hari kedatangan Anak Manusia untuk menghakimi seluruh manusia yang ada. Kita hidup di zaman seperti itu. Masa-masa penantian kedatangan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam masa penantian itu, di akhir zaman itu, Tuhan Yesus juga menyiratkan akan adanya penderitaan-penderitaan. Untuk menghadapi semuanya itu, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menghendaki agar kita yang mengaku sebagai orang percaya haruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Maksudnya adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dengan tidak putus asa ataupun menyerah. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah satu keharusan yang Tuhan sampaikan bagi orang-orang Kristen. Menarik sekali kalau kita memperhatikan bagian akhir dari pasal 18 ini. Di sana Lukas menceritakan di dalam perjalanan menuju ke kota Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu itu ia mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan itu, orang-orang menegur supaya dia diam saja. Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia mohon pertolongan dari Yesus. Tetapi mendengar seruan itu, orang katakan, "Kamu diam aja." Tetapi teguran itu tidak membuatnya diam, melainkan semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan itu, Tuhan Yesus berhenti lalu menyuruh orang untuk membawa pengemis dan orang buta itu datang mendekat kepadanya. Setelah itu, Tuhan Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Yesus kemudian berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hari itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Dan seluruh rakyat melihat hal itu memuji-muji Allah.
Ketika Anak Manusia datang, akankah ia mendapati iman di bumi? Setidaknya setelah menceritakan perumpamaan mengenai janda yang beriman itu, Tuhan Yesus menemukan satu orang, yaitu orang buta dan pengemis yang percaya beriman kepadanya. Hari ini, adakah Tuhan Yesus menemukan iman di tengah-tengah kita? Jikalau ada, salah satu perwujudan iman kita kepada Tuhan, haruslah kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya kepada Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.